Di balik senyum ramah dan gaya bicara khas Sundanya, tersimpan sosok pemimpin yang sederhana, unik, dan dekat dengan rakyat. Namanya Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang menjadikan budaya sebagai jantung kepemimpinannya, lahir di Subang, Jawa Barat, 11 April 1971. Deddy tumbuh besar di lingkungan sederhana. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan budaya Sunda, alam, dan nilai-nilai kearifan lokal. Itulah yang kemudian membentuk karakternya sebagai pemimpin yang membumi. Perjalanan Deddy bukan tanpa rintangan. Ia memulai karir politik dari bawah. Menjadi anggota DPRD, lalu menjabat sebagai wakil bupati, hingga akhirnya dipercaya 2 periode memimpin Kabupaten Purwakarta. Tapi yang membuat Deddy Mulyadi berbeda bukan hanya jabatan, melainkan cara ia memimpin. Ia sulap Purwakarta menjadi kota yang mencintai budaya. Menara, patung, dan taman-taman yang kaya makna budaya Sunda bermunculan. Ia ingin rakyatnya kembali mencintai akar, mencintai tanah leluhur. Pemimpin lain sibuk bicara pembangunan ekonomi, Deddy sibuk membangun hati rakyatnya. Ia percaya, kemajuan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang jati diri. Setelah tak lagi menjabat sebagai bupati, ia tak lantas menghilang. Justru Deddy semakin dekat dengan rakyat. Lewat media sosial, ia tunjukkan keseharian belusukan ke kampung-kampung, menyapa yang kecil, yang sering dilupakan. Ia bicara dengan ayam, kasih makan kucing, peluk orang tua, dan dengar tangis anak-anak. Ia hadir bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia. Di zaman yang penuh pencitraan, Deddy Mulyadi tampil dengan keaslian. Ia bukan hanya pemimpin, ia adalah teladan, bahwa menjadi manusia adalah lebih penting daripada menjadi pejabat. Deddy Mulyadi bukan sekadar nama di panggung politik. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan. Untuk merangkul, bukan menghakimi. Untuk melayani, bukan dilayani. Di tengah derasnya arus zaman, masih ada pemimpin yang berjalan kaki, menyapa rakyat satu persatu. Bukan demi pencitraan, tapi karena ia tahu, suara rakyat adalah suara yang paling jujur. Deddy Mulyadi, seorang putra Sunda yang tumbuh dari kesederhanaan, tapi tumbuh menjadi simbol perjuangan dan keberanian. Bukan anak orang kaya. Ia bukan keturunan bangsawan. Tapi dari kecil, ia punya sesuatu yang langka, tekad. Pernah berjalan kaki belasan kilometer untuk sekolah. Pernah dihina karena penampilannya. Tapi satu hal yang tak pernah ia lepaskan, mimpi. Saat masuk dunia kampus, Deddy menemukan panggilan jiwanya. Ia aktif di organisasi, belajar bicara di depan umum, dan mulai mengenal dunia politik, bukan politik penuh tipu daya. Tapi politik yang ia pahami sebagai jalan pengabdian. Tahun 2008, Deddy dilantik menjadi Bupati Purwakarta. Usianya belum genap 40 tahun. Banyak yang meragukannya, tapi Deddy menjawab dengan kerja nyata. Ia membangun bukan hanya infrastruktur, tapi juga kebanggaan, gapura khas Sunda di setiap sudut kota. Seni budaya diangkat kembali. Anak-anak diajak mencintai warisan leluhur. Namun tak semua perjalanan mulus. Ketika seorang pemimpin mencoba berbeda, gelombang kritik pun datang, mulai dari tudingan pencitraan, tuduhan politik, bahkan urusan pribadi ikut disorot. Rumah tangganya goyah. Hidup pribadinya tak lagi milik sendiri, tapi Deddy tetap berdiri. Karena dalam setiap luka ada semangat yang tak bisa dipadamkan. Setelah tak menjabat, Deddy tidak duduk manis di rumah. Ia memilih jalan kaki menempuh desa-desa terpencil, tidur di rumah-rumah rakyat kecil. Ia mendengar keluhan ibu-ibu. Menyaksikan langsung anak-anak tak sekolah. Mencicipi nasi seadanya, karena ia percaya pemimpin yang baik. Bukan yang duduk di menara gading, tapi yang mau duduk di tikar rakyat. Deddy Mulyadi mungkin bukan pemimpin sempurna.
Tapi di tengah banyaknya wajah-wajah politik yang palsu, ia hadir sebagai sosok yang jujur, dengan bahasa Sunda yang ramah, dan hati yang tak pernah lelah, karena sejatinya, kekuasaan bukan untuk diagungkan, tapi untuk digunakan menebar manfaat. Hari ini, mungkin Dedi bukan pejabat tinggi, tapi kisah dan ketulusannya telah menjadikannya pemimpin di hati banyak orang. Dedi Mulyadi bukan sekadar politisi, tapi pejuang, penjaga budaya, dan sahabat bagi rakyat kecil. Ia tak hanya membangun jalan dan gedung, tapi juga membangun identitas. Ia ingin warganya bangga menjadi orang Sunda, tapi tak semua setuju. Kritik dan hinaan datang bertubi-tubi. Bahkan dalam urusan pribadi dan rumah tangga, Dedi tak luput dari sorotan. Tapi ia tetap melangkah dengan senyum dan logat Sundanya yang khas. Bagi Dedi, kekuasaan bukan untuk disanjung, tapi untuk melayani. Ia percaya, jika pemimpin bisa dekat dengan rakyat, maka solusi akan datang dari hati. Dedi Mulyadi adalah simbol dari perjuangan tanpa pamrih. Sosok yang menunjukkan bahwa politik bisa dijalani dengan hati, dan bahwa budaya bisa menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, karena sejatinya, kekuasaan adalah jalan untuk mengabdi, bukan untuk dinikmati. Perjalanannya bukan sekadar tentang kekuasaan, tapi tentang hati yang terbuka, dan telinga yang mau mendengar. Dari aduan tentang jalan rusak, hingga keluhan seorang nenek yang kehilangan akses pengobatan, Dedi hadir. Bukan dengan janji, tapi dengan aksi. Tangis rakyat bukan jadi bahan kampanye, tapi panggilan hati. Setiap langkah diiringi kesedihan yang tak pernah tampil di layar kaca. Saat anak-anak menangis karena tak bisa sekolah. Saat petani pasrah karena gagal panen. Dedi datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia. Tak semua perjuangan mulus. Difitnah, diremehkan, bahkan dijauhkan dari panggung kekuasaan. Tapi dia tak goyah. Karena bagi Dedi, yang utama bukan kedudukan, tapi kepercayaan. Ini bukan cerita tentang pahlawan. Ini cerita tentang manusia biasa, yang memilih mendengar ketika yang lain hanya bicara. Yang memilih hadir ketika yang lain sibuk berjanji. Ia tak segan menembus gang sempit, menyeberangi sungai kecil, mendatangi rumah-rumah yang jauh dari pusat kota. Karena baginya, pemimpin yang baik bukan yang ditunggu masyarakat, tapi yang lebih dulu datang. Dedi tahu, masalah rakyat bukan sekadar angka dalam laporan, tapi tentang perut yang lapar, tentang anak yang putus sekolah, tentang harapan yang nyaris padam. Dan di sanalah dia hadir, membawa senyum, membawa solusi, dan membawa harapan baru. Masyarakat melihatnya bukan sebagai pejabat, tapi sebagai keluarga, sahabat, bahkan bagi sebagian orang, seperti ayah sendiri. Mungkin inilah yang membuat Dedi Mulyadi berbeda. Ia tak membangun jarak. Ia merobohkan tembok antara kekuasaan dan rakyat. Ia hadir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dedi Mulyadi telah membuktikan bahwa kedekatan dengan rakyat bukan strategi politik, tapi panggilan hati. Dan selama ia masih melangkah, masyarakat tahu mereka tidak berjalan sendiri. Seorang bapak mendekat. Ia bercerita tentang sawah yang tak lagi produktif karena saluran irigasi rusak. Seorang pemuda mengeluh tentang sulitnya mencari pekerjaan. Seorang ibu menangis lirih, meminta bantuan agar anaknya bisa tetap sekolah. Dedi tidak menjanjikan surga, tapi ia berjanji satu hal, ia tidak akan melupakan suara mereka. Satu persatu keluhan itu ditulis, dicatat,
diingat, dan yang lebih penting diperjuangkan. Di sudut-sudut kampung yang sering luput dari peta pembangunan, hidup berjalan pelan tapi penuh beban. Di sana, ada tangisan yang tak terdengar. Ada harapan yang nyaris padam. Bagi Dedi, satu keluhan dari rakyat bukan hanya cerita, tapi tugas, dan satu senyum dari warga jauh lebih berharga dari 1000 pujian. Dedi Mulyadi bukan hanya menyentuh tangan warga, tapi juga hati mereka. Ia tidak menjanjikan surga, tapi ia berjuang agar rakyat tidak terus hidup dalam neraka kenyataan, dan perlahan, keluh kesah itu berubah menjadi senyum, rasa putus asa itu berganti harapan, bukan karena keajaiban, tapi karena ada yang mau benar-benar mendengarkan. Hari itu, di sebuah pelosok kampung yang jauh dari sorotan kamera, Dedi kembali menapaki jalan setapak. Tak ada panggung, tak ada protokol. Hanya dirinya dan keinginan tulus untuk berbagi. Dengan tangan sendiri, ia mengangkat karung-karung beras. Di tangannya pula, ia ulurkan beberapa lembar uang kepada para lansia, para pedagang kecil, hingga anak-anak yang tak meminta tapi sangat membutuhkan. Bukan jumlah yang membuat mereka menangis, tapi rasa. Rasa bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa masih ada yang peduli tanpa pamrih. Bagi Dedi, kepedulian bukan sekadar wacana. Ia tahu, satu karung beras bisa menunda lapar, dan selembar uang bisa menjadi harapan. Tapi lebih dari itu, kehadirannya menjadi penyembuh luka sosial yang kerap tak terlihat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat atau menginspirasi, jangan lupa untuk like, komen pendapat kamu di bawah, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.